Bab 1668, Tuan Muda. Orang-orang yang belum lari di sekitar langsung menatap Sander dengan muka kaget. Mereka tidak menyangka Sander bukan hanya berani menentang keluarga Sendao, juga berani menantang paviliun Xianbao di depan umum. Dia memiliki latar belakang keluarga seperti apa, sehingga berani bertindak semena-mena. Di kejauhan, Zack dan Yazhen juga terkejut. Orang ini benar-benar tidak takut dengan peradaban tertinggi. Gara-gara masih berusia muda, atau memiliki bekingan yang kuat. Mereka berdua lebih percaya bahwa Sander memiliki bekingan yang kuat. Karena pria yang berada di depan mereka tidak terlihat seperti orang bodoh. Muncul tebakan seperti ini dalam benak mereka. Bekingan orang ini sebenarnya pihak apa? Sehingga membuat tuan yang begitu berani menantang peradaban Sendao dan paviliun Xianbao. Domain Xuanguan. Mereka berdua memiliki jawaban yang sama. Karena sampai dengan sekarang, semua jenius terbaik generasi muda dari 5 peradaban tertinggi, hanya tuan muda paviliun Xianbao dan domain Xuanguan yang belum muncul. Oleh karena itu, remaja yang berada di depan ini kemungkinan besar adalah tuan muda misterius dari domain Xuanguan. Bukan hanya Zack dan Yazhen yang menebak seperti ini, Kadan Sendao juga menebak seperti ini. Dia menatap Sander dan berkata, "Kamu bisa bertindak semena-mena karena memiliki bekingan. Kamu pergi." Tiba-tiba terdengar suara teriakan Sander. Kadan Sendao langsung kaget. Dia hanya merasa ada kekuatan Tao yang masuk ke dalam spiritualnya. Dia sangat kaget, kemudian mengepalkan erat kedua tangannya. Sebuah energi Tao yang menakutkan langsung mengalir keluar dari tubuhnya untuk menekan kekuatan itu. Akan tetapi, dia menyadari, kekuatannya tidak bisa menahan kekuatan Tao dari Sander. Boom! Semua orang kaget melihat semua ini. Kadan Sendao juga mundur sangat jauh, lalu dimensi mulai retak. Semua orang kaget melihat fenomena ini. Yuncho Lin dan Sky Bei juga kaget. Kadan Sendao adalah master tingkat tertinggi. Kenapa malah tertekan oleh kekuatan hukum? Sander berjalan keluar, kemudian melihat ke langit dan berkata, "Aku pertama kalinya ke sini. Awalnya tidak ingin memamerkan kekuatanku, tidak ingin mencari masalah, tapi aku menyadari pada saat aku ingin menjadi orang biasa, orang lain akan mengira aku lemah. Semakin kamu lemah, orang lain akan semakin mencari masalah denganmu. Benar-benar dunia yang aneh." Usai berkata, dia mendadak menunjuk Yuncho Lin, berlutut. Buk! Yuncho masih dalam kondisi kaget, kedua kakinya langsung lemas dan berlutut. Kurang ajar. Yuncho sangat marah dan ingin melawan. Tetapi, dia menyadari, dirinya tidak bisa melawan kekuatan Tao itu. Dia bagaikan menggila dan berteriak, "Bunuh dia! Cepat bunuh dia!" Prajurit paviliun Xian yang ada di sekitarnya tidak bergerak. Yuncho melihat prajurit paviliun Xian dengan muka tidak percaya dan berteriak dengan marah, "Cepat bunuh dia! Apa kalian tidak dengar perintah ini?" Para prajurit paviliun Xian tetap tidak bergerak. Yuncho terdiam dan sedikit bingung. Boom! Pada saat ini, di kejauhan, tiba-tiba muncul ledakan energi yang menakutkan dari tubuhnya Kadan. Seiring energi yang meledak keluar, sebuah energi berwarna emas juga keluar dari tubuhnya Kadan. Energi Tao milik Sander. Pada saat ini, kekuatan Kadan terus menahan kekuatan Tao dari Sander, tidak membiarkan kekuatan Tao dari Sander tidak mendekatinya. Energi yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya Kadan, tanah terlarang mulai muncul energi panas dan sangat menakutkan. Sander mengayunkan tangan kanannya dengan santai, seketika kekuatan Tao langsung hilang. Tiba-tiba, Kadan langsung melangkah maju dengan kekuatan dimensi dan kebenaran yang kuat menghantam ke arah Sander. Jika dari langit melihat ke bawah, pasti akan menyadari,
sekarang tanah terlarang makam dewa sudah hancur lebur karena energi yang menakutkan ini. Orang-orang yang masih belum pergi di sekitar langsung mati. Pada saat ini, tidak ada orang yang berani melihat keramaian ini lagi. Kekuatan Kadan sangatlah menakutkan, hanya dalam sekejap mata dia sudah muncul di depan Sander. Sander melihat Kadan yang menyerangnya langsung berkata, "Pertahanan." Boom! Seketika, muncul energi Dewa Emas dari tubuhnya Sander. Energi Dewa Emas itu berubah menjadi perisai cahaya melayang di depannya dan berhasil menahan kekuatan menakutkan yang dipancarkan oleh Kadan. Pada saat ini, semua orang bisa melihat energi dari Sander, sebenarnya bukanlah energi, melainkan hukum kebenaran. Hukum baru dari penggabungan hukum Suanguan dan hukum Senming. Semua orang tidak mengetahuinya, hanya tahu merupakan salah satu dari hukum kebenaran. Kadan mendadak berteriak, dia mengayunkan tangan kanannya, kekuatan Tao langsung berkumpul di tangannya dan meninju ke arah hukum kebenaran milik Sander. Perisai cahaya mulai bergetar karena serangan Kadan, tetapi masih tidak bisa menghancurkan hukum kebenaran itu. Pada saat ini, Sander mendadak berkata, "Segel." Boom! Muncul hukum kebenaran di atas kepalanya Kadan. Seketika, energi yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya Kadan. Memaksa untuk menahan. Mata Kadan memerah, dia langsung berteriak, "Evolusi Sendao." Usai berteriak, muncul sebuah kekuatan kebenaran dari tubuhnya, seketika berhasil menarik Sander ke dimensi yang tak diketahui. Lalu, muncul sebuah lukisan cahaya yang aneh. Ada pergerakan waktu, ada munculnya kehidupan dan lenyapnya kehidupan di dalam lukisan cahaya itu. Evolusi Sendao merupakan teknik Tao nomor 1 keluarga Sendao, merupakan hasil ciptaan dari leluhur keluarga Sendao, bisa menghidupkan laksa kehidupan, juga bisa melenyapkan laksa kehidupan. Pada saat munculnya evolusi Sendao, dua kekuatan kebenaran milik Sander mulai bergetar, mereka mulai takluk oleh kekuatan evolusi ini. Sander masih tidak panik, melainkan dia tertarik melihat evolusi di sekitarnya. Harus diakui, keluarga Sendao bukanlah keluarga biasa. Hanya saja, Kadan belum menguasai sepenuhnya evolusi Sendao ini, kalau tidak dia tidak mungkin bisa menggunakan dua kekuatan kebenaran untuk melawannya. Seiring evolusi Sendao terus bergerak, muncul energi misterius yang terus berkumpul ke arah Sander, lalu dua kekuatan dewa milik Sander mulai menjadi samar-samar. Melihat kondisi ini, Kadan menjadi percaya diri. Dia kembali berteriak dan mengangkat kedua tangannya, berusaha meneruskan evolusi Sendao. Fenomena di sekitar tiral cahaya mulai bergerak menjadi lebih cepat. Seketika ada kekuatan yang menakutkan mulai menekan ke arah Sander dan akan membunuhnya. Sander mendadak melangkah kakinya, lenyap sana. Boom! Energi dewa berwarna merah langsung masuk ke dalam area ini dengan cara yang kasar. Pada saat energi dewa ini masuk, seketika muncul petir merah yang menghancurkan dunia ini satu persatu. Saat melihat kekuatan dewa ini, Kadan sedikit kaget, karena dia menyadari kekuatan Sendao mulai hilang. Kok bisa? Kadan melihat tirai cahaya yang ada di sekitarnya yang mulai retak. Semenjak Kadan terkenal, tidak ada generasi muda yang bisa mengalahkannya, tetapi hari ini akan kalah di tangan orang yang tak dikenal ini. Tidak boleh. Tatapan mata Kadan menjadi serius, dia mendadak menekan bagian tengah dari kedua alisnya, cahaya hijau muncul dari tubuhnya. Lalu, ada cahaya hijau muda di dalam cahaya hijau itu yang terus menyebar dan berhasil menahan segala petir. Segel langit Sendao. Senjata Sen tertinggi. Salah satu dari 3 senjata Sen tertinggi milik keluarga Sendao. Waktu itu dibuat langsung oleh leluhur keluarga Sendao, memiliki kekuatan Sendao yang tertinggi.
Tiga kekuatan dewa yang dikeluarkan oleh Sander mulai tidak bisa menahan kekuatan dari segel langit Sendao. Tetapi pada saat ini, Sander mendadak berkata, muncullah Dharma. Boom! Sebuah kitab hukum Dewa Guanxuan mendadak turun dari langit, seketika membuat dunia Sendao ambruk. Selain itu, kitab hukum Dewa Guanxuan juga berhasil menimpa keadaan dan segel langit Sendao miliknya. Pertarungan selesai. Kalah telak. Semua orang yang berada di luar tercengang melihat fenomena ini. Terutama Zack dan Yazan, mereka berdua memandang Sander yang keluar dari langit dengan muka tidak percaya. Zack terus memandang kitab yang ada di tangan Sander. Hukum ketertiban, orang ini melatih hukum ketertiban. Sejak kapan alam semesta mula ada hukum ketertiban sekuat itu? Yazan juga kaget. Yunco yang berlutut dan Sky Bei yang ada di kejauhan juga pucat ketika melihat Kadan kalah telak. Kadan adalah jenius super peradaban ilahi. Sekarang malah dikalahkan oleh manusia yang tak dikenal ini. Lalu, Kadan juga menggunakan senjata Sen tertinggi. Kenapa bisa seperti ini? Sander melihat Kadan yang tidak bisa bergerak di kejauhan. Kamu suka mengambil barang orang, iya. Usai berkata, dia membuka telapak tangan kanannya. Segel langit Sendao langsung ditarik ke tangannya. Segel langit Sendao tentu saja tidak terima dan ingin melawan. Tetapi Sander langsung melempar masuk ke pagoda kecil, biarkan Tuan Pagoda yang menekannya. Semua orang kaget melihat semua ini. Sander memandang canda, pada saat ingin berkata, tiba-tiba terdengar suara yang menggema di langit, berani sekali. Berani sekali merampas benda ilahi tertinggi milik peradaban ilahi. Usai berkata, seorang lelaki tua muncul di ujung langit. Yunco yang berlutut seketika bahagia ketika melihat orang yang datang, ayahku, tolong aku. Orang yang datang adalah tetua Yunco dari Paviliun Xianbao. Dia juga membawa sekelompok paviliun Xian di belakangnya. Di waktu bersamaan, kepala keluarga klan Bei juga membawa master ke sini. Dia juga seorang master tingkat tertinggi, ditambah 2 master tingkat tertinggi. Lalu, semua orang masih tidak menyadari, ada seorang senior yang tidak tahu kapan muncul di belakang Kadan. Senior itu berjalan ke depan Kadan dan mengepal erat kedua tangannya. Energi yang menakutkan langsung membuat kekuatan Tao milik Sander mulai menghilang. Kemudian, dia memapah Kadan untuk berdiri dan berkata, maafkan aku tidak baik-baik melindungi Tuan Muda. Aku memang harus mati, tapi sebelum mati, aku akan membunuh orang yang menyiksa Tuan Muda. Usai berkata, dia memandang Sander yang berada di kejauhan dengan tatapan mata yang tajam. Seketika muncul sekelompok master zirah hitam dari belakangnya. Pasukan langit Sendao. 9 master tingkat tertinggi. Juna dari Paviliun Xianbao menatap Sander, katakan dari mana asal. Peradabanmu, aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri, bagaimana peradabanmu dan seluruh keturunanmu mati karenamu. Sander berkata dengan tenang, peradaban Lowata. Ibunya berasal dari Lowata, dia tentu saja bisa berkata demikian. Juna mengerutkan kening dan berkata, cepat. Tangkap dia. Tangkap. Akan tetapi, prajurit Paviliun Senwei yang ada di belakangnya sama sekali tidak bergerak. Juna Lin kaget, dia memandang master dari Paviliun Senwei. Pada saat ini, Komandan Paviliun Senwei mendadak membawa anggotanya berjalan ke depan Sander lalu berlutut di depannya, Tuan Muda. Tuan Muda. Saat mendengar perkataan ini, suasana menjadi hening. Komandan Paviliun Senwei lanjut berkata, Tuan Muda, Paviliun Xianbao sudah mengepung klan Sendao, klan Tuogu, klan Bei, klan Nan. Ketua sudah mengingatkan, jika Tuan Muda merasa kesal, hanya perlu menganggukkan kepalanya, kami akan langsung melenyapkannya. Semua orang tercengang. Bersambung.